Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ibu absen secara terdahulu ya. Putri Restu, Hadir. Nita, Hadir. Elsa, Hadir. Feni, Hadir. Naili, Hadir. Ida, Hadir. Rani, Hadir. Dwi Susetio, hadir. Hadir semuanya ya. Ya, Bu. Baik, pada pembelajaran hari ini yaitu membahas tentang laporan hasil observasi, mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah membaca laporan hasil observasi? Nah, pada laporan hasil observasi ini, apakah kalian pernah menemukan kata-kata yang berbeda makna tetapi katanya sama? Misalnya ya, saya mengucapkan kata pasar. Apa yang terbenak dalam pikiran kalian? Belanja. Ya, Ramai. ya, Pembeli. ya, Penjual. ya. Lalu kalau saya membuat kalimat perusahaan itu berhasil mencapai pasar teknologi, apakah maknanya akan tetap sama? Beda. Nah, itu yang dimaksud dengan makna kontekstual. Lalu, mengapa penting untuk memahami makna kata-kata secara kontekstual dalam laporan hasil observasi? Ada yang bisa menjawab? Mbak Feni bisa menjawabnya? Ya. Menurut saya itu penting karena untuk memahami makna kata-kata dalam laporan hasil observasi, karena setiap kata bisa memiliki arti yang khusus dengan konteksnya. Dengan begitu kita bisa memahami informasi dengan lebih tepat dan membuat keputusan yang benar berdasarkan data yang ada. Begitu bukan? Iya, bagus. Lalu selanjutnya yaitu, nah, tujuan pembelajaran dan manfaat pada pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran yaitu memahami isi laporan dan mengevaluasi kebenaran serta keunggulan data dalam laporan hasil observasi dengan mengacu pada penjelasan teks eksplanasi sebagai perbandingan. Nah, manfaatnya yaitu membantu memahami informasi akurat dan mengambil keputusan lebih baik. Nah, sebelum memulai pada pembelajaran inti, supaya kalian semangat, kita bermain dulu ya. Oke, Bu, siap. Berdiri semuanya. Jadi kita akan bermain tepuk-tepuk ya, ikutin saya. Kalau tepuk 1 gini, tepuk 2 gini, tepuk 3 1 2 3. Kalau tepuk 4 1 2 3 4. Kalau tepuk 5 1 2 3 4 5. Sudah paham? Oke, kita latihan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kalau tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, udah pada semangat kan? Semangat. Lanjut ke materi ya. Ya. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan nanti. Bu, ini individu atau kelompok? Kelompok nanti Ibu bagi ya. Kita lihat videonya ini dulu.
umumnya tidak mengeluarkan cahaya. Seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian: kepala, telas, dan perut atau abdomen. Serangga bercakap keras untuk menutupi tubuhnya. Panjang badannya sekitar 2 cm. Bagian tubuh kunang-kunang hampir seluruhnya berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian bentuk kepala. Warna kuning pada bagian bentuk sayap, berkaki 6, dan bermata majemuk. Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak berbahaya, malah tidak mengandung ultraviolet dan infrared. Cahaya ini dipergunakan kunang-kunang untuk memberi peringatan pada pemangsa bahwa kunang-kunang tidak enak dimakan dan untuk menarik pasangannya. Keahlian mempertahankan cahaya tidak hanya dimiliki oleh kunang-kunang dewasa, bahkan larva. Kunang-kunang salah satu jenis serangga unik di kebesaran sang pencipta. Spesies kunang-kunang juga kekayaan yang diamanahkan kepada negara kita sebagai salah satu negara tropis. Terima kasih. Nah, setelah melihat video ini, kalian membentuk kelompok ya. Kalian mengambil nomor ini untuk nanti sesuai nomor presentasi nanti. Silakan mengambil. Dua aja. Saya sendiri yang berarti gabung dengan yang belakang. Oke, berarti 3. Kita bertiga udah punya kelompok. Siap. Nah, tadi kan sudah melihat video tadi sendiri. Nah, kalian menganalisis arti simbol apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana sesuai pada LKPD ini. Dan di belakang ini. Yang mana ya, Bu? Ya. Pekerjaannya berapa, Bu? 10 menit cukup ya? Cukup, Bu. Siap, Bu. Nah, kalian identifikasi arti simbol pada video tadi. Lalu dikasih jawaban juga ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini ditulis di sini. Iya. Ya, kegiatan 1 sudah selesai kan? Sudah. Kita lanjut kegiatan 2 dulu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, Bu. Kita nonton video lagi tentang teks eksplanasi kunang-kunang yang perlahan menghilang. Kunang-kunang yang perlahan menghilang. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Neuroscience menyatakan kunang-kunang menghadapi ancaman kepunahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan serangga ini terancam punah. Penyebab pertama kepunahan kunang-kunang adalah hilangnya habitat hidup kunang-kunang. Kunang-kunang menderita karena habitat yang menjadi tempat untuk menyelesaikan siklus hidupnya
Misalnya, kunang-kunang Malaysia, Pteroptyx tener, yang terkenal karena panjangnya, harus kehilangan habitatnya untuk berkembang biak di kawasan bakau karena dikonversi menjadi perkebunan sawit dan pertanian budidaya. Dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa polusi cahaya menjadi penyebab kedua terbesar punahnya kunang-kunang. Penggunaan cahaya buatan pada malam hari, yang semakin marak selama seabad terakhir, adalah ancaman paling serius kedua bagi kunang-kunang. Banyak kunang-kunang mengandalkan bioluminescence, reaksi kimia di dalam tubuh mereka yang memungkinkan untuk menyala saat menemukan dan menarik pasangan. Banyaknya cahaya buatan dapat mengganggu fase ini. Penelitian juga mencatat tingkat kecerahan di bumi mengalami peningkatan sebesar 23%. Selain itu, Avalon Owens, seorang kandidat PhD dalam biologi di Universitas Tufts, menyampaikan bahwa polusi cahaya benar-benar mengacaukan ritual kawin kunang-kunang yang berdampak kepada generasi kunang-kunang. Penggunaan insektisida juga berperan dalam penurunan populasi kunang-kunang. Profesor biologi dari Universitas Sussex, Dave Carlson, mengatakan hilangnya habitat menjadi faktor paling utama yang mendorong kepunahan kunang-kunang, sedangkan pestisida adalah faktor sekunder yang tidak bisa dikesampingkan. Selain tiga faktor itu, pariwisata juga memicu kepunahan kunang-kunang. Di Jepang, Taiwan, dan Malaysia misalnya, meningkatnya angka wisatawan yang mencapai 200.000 pengunjung membuat populasi kunang-kunang menurun. Di Thailand, peneliti juga mengatakan bahwa lalu lintas perahu motor di sepanjang Sungai Bakau telah menumbangkan pohon dan mengikis tepi sungai dan menghancurkan habitat kunang-kunang. Sementara spesies yang tidak dapat terbang diinjak-injak oleh wisatawan di Carolina Utara dan Nana Jampila di Meksiko. Oke, saudara, yang pertama tadi kan videonya tentang teks laporan hasil observasi. Terus yang kedua ini adalah teks eksplanasi kunang-kunang yang perlahan menghilang. Lalu kalian coba bandingkan antara video pertama dan video kedua. Kalian kerjakan pada lembar LKPD yang sudah saya berikan ya. Waktunya mau berapa? 10 menit. Ada yang mau ditanyakan? Bisa semuanya ya? Ada yang sudah selesai? Belum. Kalau sudah selesai bilang ya. Sudah selesai? Sudah sayang. Oke, sudah semua ya. Sekarang kita presentasi sesuai dengan nomor yang kalian dapat tadi. Yang dapat nomor pertama siapa? Silakan. Perwakilan juga apa? Jawaban dari pertanyaan aja Mbak. Yang pertama, apa itu kunang-kunang? Kunang-kunang adalah serangga yang mengeluarkan cahaya pada malam hari. Kemudian perbandingan antara informasi kasar LHO kunang-kunang dan informasi pendukung pada teks kunang-kunang yang perlahan menghilang.
kamu. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Kelompok selanjutnya siapa? Kamu. Kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai adik Simba. Yang pertama, apa itu kunang-kunang? Kunang-kunang adalah serangga yang mengeluarkan cahaya pada malam hari. Kemudian yang kedua, di mana kunang-kunang biasanya ditemukan? Kunang-kunang biasanya ditemukan di daerah yang lembab seperti rawa-rawa atau hutan. Yang ketiga, kapan kunang-kunang aktif? Kunang-kunang aktif di malam hari. Yang keempat, siapa yang mempelajari kunang-kunang? Para ilmuwan seperti biologiawan dan ekologinya mempelajari kunang-kunang. Yang kelima, mengapa kunang-kunang mengeluarkan cahaya? Cahaya digunakan oleh kunang-kunang untuk menarik pasangan dan juga memberi peringatan kepada pemangsa. Soal yang keenam yaitu bagaimana cara kunang-kunang berkembang biak. Kunang-kunang bertelur di tempat yang lembab dan telur menetas menjadi larva yang kemudian berkembang menjadi kunang-kunang dewasa. Kemudian perbandingan antara informasi pada alfabet kunang-kunang dan informasi pendukung pada teks kunang-kunang yang perlahan menghilang. Informasi pada teks WHO kunang-kunang. Yang pertama, kunang-kunang adalah serangga yang mengeluarkan cahaya pada malam hari. Dan informasi pendukung pada teks kunang-kunang yang perlahan menghilang. Polusi cahaya yang semakin meningkat menjadi salah satu penyebab utama penurunan populasi kunang-kunang. Cahaya buatan yang mengganggu menghambat proses kawin mereka. Sudah tidak? Tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya. Ini yang mana tahu? Perhatikan ya, dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan jawaban dari hasil kelompok kami. Yang kegiatan pertama dulu, yang itu tahu yang apa itu? Ya, Simba. Yang pertama yaitu bagaimana cara kunang-kunang berkembang biak. Kunang-kunang itu bertelur di tempat yang lembab dan telur menetas menjadi larva yang kemudian berkembang menjadi kunang-kunang dewasa. Kemudian yang kegiatan juga itu membandingkan informasi teks LHO kunang-kunang sama teks kunang-kunang yang perlahan menghilang. Kelompok kami itu membandingkan yang pertama yaitu habitat kunang-kunang pada informasi teks kunang-kunang itu adalah daerah lembab seperti rawa-rawa dan hutan, sedangkan yang pada teks kunang-kunang yang telah hilang itu habitatnya itu hilang akibat konversi lahan untuk perkebunan dan pertanian, mengurangi tempat untuk berkembang biak. Terima kasih untuk kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok terakhir. Silakan lanjut. Sudah. Iya. Oke, baik. Oke, dari pembelajaran tadi apa yang dapat kita simpulkan? Baik, silakan. Kesimpulan dari materi pada hari ini adalah laporan hasil observasi yang dapat membantu kita untuk memahami informasi dari hasil pengamatan dengan jelas dan juga benar. Dengan bertanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, kita bisa memahami isi laporan dengan lebih baik. Selain itu, kita juga dapat belajar membandingkan laporan dengan teks lain untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap. Ini juga berguna agar kita bisa berpikir kritis dan juga menggunakan informasi yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Tangan untuk Mbak Feni.
mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana membantu menggali informasi lebih dalam. Yang ketiga yaitu membandingkan laporan dengan teks lain, membantu kita berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. Oke, dari pembelajaran kali ini nantinya akan ada PR yang akan Ibu kirim ke grup WhatsApp nanti. Kalian bisa kerjakan dan dipresentasikan di minggu depannya. Nah, lalu nanti juga akan ada kegiatan refleksi yang akan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp kalian. Kalian bisa kirimkan ke situ. Nanti Ibu kasih link pengumpulannya. Baik, Ibu. Dari pembelajaran kali ini Ibu cukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.